Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Ibrahim, nomor mahasiswa 2436022. Saat ini lagi menjalani studi magister teknik sipil di Universitas Janabadra, Yogyakarta. Tujuan presentasi saya kali ini yaitu untuk memahami urgensi teknologi mutakhir dalam konstruksi bangunan air yang efisien, menjawab tantangan perubahan iklim, menganalisis studi kasus implementasi nyata di kawasan Pelabuhan Manado, dan yang terakhir tujuan yang paling penting yaitu sebagai syarat untuk melaksanakan ujian tengah semester di Magister Sipil Universitas Janabadra Yogyakarta. Berikutnya pengantar teknologi konstruksi. Di sini definisi dari teknologi pelaksanaan konstruksi sendiri adalah penerapan berbagai ilmu, perangkat lunak, mesin, dan metode inovatif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas dalam proses pembangunan sarana dan prasarana, yaitu meliputi dari pelatihan utama seperti pengalat berat spesialis, seperti clamshell dredger, split bars, dan crane ponton untuk area offshore. Yang kedua adalah metode kerja, seperti teknik presisi seperti GPS, positioning untuk armor, sistem precast, dan injeksi grouting bawah air. Dan terakhir yang paling penting adalah manajemen mutu, pengendalian ketat pada K3, keselamatan kerja, jadwal schedule, dan kualitas material dari beton atau batu. Tentang bangunan air. Pada presentasi saya kali ini, saya lebih akan membahas bangunan air yang jenisnya itu breakwater. Breakwater sendiri adalah struktur pemecah gelombang yang melindungi kolam pelabuhan dari hantaman ombak, menciptakan area perairan tenang untuk kapal bersandar. Tipe-tipe konstruksi dari breakwater sendiri itu ada yang tipe sisi miring atau mount, yaitu terdiri dari tumpukan batu alam atau unit beton seperti tetrapod atau dolos. Terus yang kedua adalah sisi tegak atau vertikal. Dia menggunakan caisson beton atau turabaja, dan yang terakhir adalah campuran atau komposit, yaitu kombinasi pondasi tumbukan batu dengan struktur tegak di atasnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah bangunan pantai. Contoh yang akan saya gunakan di sini adalah jetty. Definisi dari jetty sendiri adalah struktur dermaga yang dibangun tegak lurus menjorok ke arah laut. Fungsi utama dari jetty tersebut adalah sebagai fasilitas untuk bongkar muat, jadi memungkinkan kapal dengan draft yang dalam untuk bersandar tanpa kandas. Terus yang kedua adalah pengendalian alur. Biasanya pada muara sungai, jetty berfungsi menahan sedimentasi agar alur tidak dangkal atau silting. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas, jadi menghubungkan daratan dengan perairan yang dalam. Ini adalah teknologi pelaksanaan breakwater. Yang pertama adalah material placement atau penempatan material. Biasanya menggunakan ponton crane, yaitu sebuah tongkang yang dilengkapi crane di atas tongkang, dan biasanya dilengkapi dengan GPS untuk akurasi tinggi dalam pemasangan unit armor, dalam hal ini tetrapod atau acropod, di koordinat yang tepat. Yang kedua adalah core layering, yaitu metode dumping batu pecah menggunakan split barge, bukaan bawah, untuk efisiensi waktu penyebaran material inti. Yang ketiga adalah stabilisasi tanah, yaitu pemasangan geotekstil di dasar laut sebelum tumpukan batu untuk mencegah piping dan penurunan struktur. Selanjutnya, teknologi pelaksanaan jetty. Yang pertama adalah metode yang biasa dipakai adalah metode pemancangan, yaitu menggunakan diesel atau hydraulic hammer dari atas tongkang atau barge untuk memancang tiang, beton, atau baja ke dasar laut. Yang kedua adalah struktur precast. Biasanya balok dan plat lantai dicetak di darat, lalu diinstal di laut atau erection untuk mempercepat durasi kerja. Yang ketiga adalah dredging dan survey. Jadi pengerukan kolam dengan cutter section dredger dan monitoring kedalaman rutin via survei bathymetry. Berikutnya studi kasus.
yang akan saya pakai di sini yaitu di kawasan Pelabuhan Manado, kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya, yaitu evaluasi kinerja di Pelabuhan Manado. Tantangan dan isu yang didapati yaitu gelombang yang dominan, yaitu hantaman gelombang kuat dari arah barat musim saat angin barat. Kedua itu sedimentasi, itu angkutan sedimen sejajar pantai yang tinggi mengancam pendangkalan alur. Ketiga itu abrasi, resiko penggerusan garis pantai di sekitar pelabuhan. Untuk solusi dan evaluasi teknisnya, yaitu mulai dari desain existingnya, jadi breakwater tipe sisi miring atau rubble mount dengan armor batu alam. Yang kedua adalah analisis kinerja, yaitu evaluasi terhadap wave run up atau rayapan dan overtopping limpasan, menunjukkan struktur efektif namun perlu perkuatan berkala. Dan rekomendasi yang bisa saya sampaikan di sini itu penambahan lapis lindung buatan atau tetrapod pada area kritis sisi barat. Berikutnya beberapa dokumentasi yang saya ambil beberapa waktu yang lalu dari kawasan Pelabuhan Manado. Di situ kita lihat ada jetty, ada groin atau revetment, ada breakwater, dan di situ kita lihat sudah ada beberapa kerusakan dari jetty dan revetment. Berikutnya inovasi dan tren terkini. Yang pertama digitalisasi atau biasa kita sebut BIM, yaitu simulasi 3D urutan kerja konstruksi untuk mendeteksi konflik struktur sebelum pelaksanaan di lapangan. Yang kedua adalah green technology, yaitu penggunaan eco tetrapod dengan pori-pori khusus yang memungkinkan biota laut itu bisa tumbuh dan bisa mendukung ekosistem. Yang ketiga adalah material maju. Contoh di sini yaitu seperti beton anti sulfat tinggi dan tulangan dari GFRP atau glass fiber reinforced polymer yang tahan total terhadap korosi air laut. Selanjutnya, tantangan selama pelaksanaan kerja di lapangan dan solusinya. Yang pertama, yang paling krusial adalah cuaca ekstrim. Biasanya seperti ombak tinggi itu dapat menghambat kerja. Solusi yang bisa dipakai yaitu manajemen water window atau bekerja maksimal pada saat cuaca teduh. Yang kedua, korosi dan abrasi. Di sini tantangannya yaitu air laut itu merusak struktur. Solusinya penggunaan selimut beton tebal biasanya 7-10 cm dan penggunaan marine concrete. Ketiga, logistik offshore. Tantangannya yaitu akses material sulit untuk pengiriman di laut. Untuk solusinya stockpiling material di darat dan manajemen armada tongkang yang efisien. Berikutnya efisiensi metode modern dengan perbandingan dengan metode konvensional. Di situ kita bisa lihat perbandingan dari dampak penggunaan teknologi seperti GPS, precast dan alat-alat modern untuk kecepatan waktu, akurasi posisi dan safety score-nya lebih tinggi dari penggunaan alat modern. Kesimpulan dan rangkuman untuk yang paling penting sekali poinnya yaitu teknologi adalah kunci vital dalam menghadapi tantangan alam yang dinamis di perairan Manado. Yang kedua, sinergi antara alat berat presisi, material tahan karat, dan SDM kompeten menentukan umur dari layan bangunan. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan menuju Green Port adalah masa depan konstruksi maritim Indonesia. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Berikut ada referensi akademik yang saya pakai. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.